Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi as-syurafa. Pemirsa yang budiman, sahabat santri, azani wa iyyakumullah. Bulan Ramadan seperti kita ketahui dibagi menjadi beberapa bagian. Dan biasanya kita sangat-sangat fokus pada 10 hari akhir Ramadan. Sebagaimana kita ketahui dan kita semua pernah lakukan, bahwasanya di setiap 10 hari akhir bulan Ramadan banyak memiliki keutamaan-keutamaan yang kita sudah sadar dan kita sudah ketahui karena sering kita lalui. Salah satu dari keutamaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan, kita semua sudah hafal ayatnya, yaitu surat Al-Qadar. Dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, lailatul qadri khairun min alfisar. Lailatul qadri, adapun lailatul qadar, khairun itu lebih baik min alfi syahr, dari 1000 bulan. Maka apabila kita menghidupkan dan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, kita bisa mendapatkan pahala apa yang kita kerjakan pada malam itu dilipat gandakan menjadi 1000 bulan. Apabila kita membaca, misalkan kita membaca Al-Quran 1 ayat saja, sama saja kita membaca ayat itu selama 1000 bulan. Bayangkan, luar biasa kemurahan hati, kemurahan apa yang diberikan Allah kepada kita. Pemirsa, a'azani wa iyyakumullah. Dari sekian banyak keutamaan, yang salah satunya di akhir 10 hari terakhir bulan Ramadan itu, maka kita harus senantiasa bisa menjaga keistiqomahan kita dalam menjalankan apa yang Allah perintahkan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, beliau berkata, taharru lailatul qadri, carilah lailatul qadar fil ashril awakhir, di 10 hari yang terakhir fi Ramadan, di dalam bulan Ramadan. Jadi Rasulullah itu sudah berikan panduan bahwasanya Lailatul Qadar, sebuah malam dengan amalan yang bisa dilipat gandakan menjadi 1000 bulan, itu ada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kita sudah diberikan panduan, maka tinggal bagaimana kita menghidupkan malam itu, menghidupkan malam mendapatkan Lailatul Qadar itu sendiri. Maka ikhwanil fillah, a'azani wa iyyakumullah, kita sebagai manusia biasa harus dengan semangat fastabiqul khairat, mengajak diri kita sendiri, mengajak keluarga kita, mengajak tetangga-tetangga kita untuk menghidupkan malam-malam di akhir 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena apa? Karena mungkin kita tidak akan bertemu lagi dengan bulan Ramadan, karena keutamaan yang luar biasa itu tidak boleh kita lewatkan, sehingga kita rugi kalau misalkan kita melewatkan pahala yang begitu besar di malam Lailatul Qadar. Maka patutlah kita contoh Rasulullah dan istrinya Aisyah, yang mana kita akhir-akhir ini sering booming Aisyah, nyanyian-nyanyian Aisyah, begitu romantis. Tapi sebenarnya sebuah keromantisan itu Aisyah curahkan dalam kehidupan bersama Nabi SAW dalam beribadah. Bukan cuma dalam nyanyian-nyanyian yang sering kita dengar, tapi nyatanya memang Aisyah, ibunda kita, memberikan perjuangan yang luar biasa, dukungan yang luar biasa, bahkan dalam beribadah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah berkata bahwasanya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu pernah idza dakhalal ashr,
apabila sudah datang 10. Al-ashr huna yang dimaksud 10 di sini al-ashrul akhir min Ramadan. Maksudnya adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kata Aisyah, syadda mi'zarahu. Jadi Rasulullah ketika datang 10 hari terakhir itu, Rasulullah langsung syadda mi'zarahu. Jadi Rasulullah kencangkan sarungnya, kencangkan sabuknya. Untuk apa? Untuk melalui malam-malam terakhir di bulan Ramadan dengan giat melaksanakan sholat, giat melaksanakan apa yang Allah perintahkan di dalam surat Al-Muzammil. Qumil laila illa qalila. Kata Allah, qumil laila illa qalila. Berdirilah kalian al-laila pada satu malam, qalila, walaupun sedikit. Allah meminta kita hanya sedikit. Tapi yang Rasulullah SAW contohkan adalah kita sebisa mungkin maksimalkan. Rasulullah saja yang sudah dijamin surga itu berdiri sepanjang malam, melaksanakan salat malam. Bagaimana dengan kita yang belum tahu masuk surga atau tidak? Maka pemirsa yang budiman, patutlah kita contoh Rasulullah dan istrinya Aisyah. Di hadis berikutnya, lanjutan hadis berikutnya, wa ahya lailahu, dan Rasulullah hidupkan malamnya bersama Aisyah. Wa aiqadha ahlahu, dan Rasulullah juga membangunkan keluarganya, membangunkan istrinya, ibunda kita Aisyah, untuk menjalankan sholat malam bersama. Bukan seperti yang ada di lagu-lagu itu, romantis. Inilah romantis yang sesungguhnya, beribadah bersama, menjalankan sholat malam bersama. Terlebih di dalam wabah COVID yang saat ini, kita belum tentu bisa menjalankan sholat tarawih di masjid, dan kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk memadu kasih dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah memuji orang-orang yang senantiasa berfastabiqul khairat dalam keluarganya. Rasulullah bersabda, rahimallahu rajulan, Allah itu merahmati seorang laki-laki, qama minal lail, ketika dia itu bangun di tengah malamnya, fasalla, maka kemudian dia salat. Jadi seorang laki-laki bangun di tengah malam hanya untuk salat. Wa aiqadha ahlahu, wa aiqadha imra'atahu, dan membangunkan istrinya. Bukan hanya salat sendiri, tapi juga membangunkan istrinya. Untuk apa? Untuk menjalankan sama-sama ibadah yang Allah tuntunkan, ibadah yang Allah perintahkan. Qumil laila illa qalila. Berilah di malam hari, jalankanlah, tegakkanlah salat di malam hari. Karena memang keutamaan yang ada di bulan Ramadan banyak akan kita dapatkan di malam hari. Salah satunya dengan salat malam itu sendiri. Pemirsa, a'azani wa iyyakumullah, bukan hanya seorang laki-laki yang Allah berikan pujian. Para istri, para wanita yang apabila dia bangun di tengah malam, kemudian mengajak suaminya menjalankan sholat berjamaah, menjalankan sholat malam bersama, itu juga sebuah pujian yang luar biasa. Di dalam hadis yang sama, di hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasai. Tentunya di akhir-akhir bulan Ramadan ini, marilah kita bersama-sama ajak keluarga kita, daripada yang biasanya kita keluar ke mall beli belanja untuk lebaran dan lain sebagainya. Di momentum wabah COVID ini, kita diberikan wadah, diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memanfaatkannya dengan baik, dengan beribadah bersama keluarga, untuk beribadah bersama keluarga, berjamaah di rumah, dan tentunya membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah di bawah naungan, di situasi ibadah, di bawah naungan lillahi, yang mudah-mudahan dirahmati Allah.
Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.